Halo teman-teman semua. Saya kali ini akan menjelaskan terkait hash table yang menggunakan collision handling berupa chaining. Nah, jadi konsep dari chaining ini sebenarnya adalah di mana tuh kalau misalnya kita menghadapi yang namanya data yang diinsert pada indeks yang sudah terisi, kita tuh bisa akalin dengan cara kita membuat link list di dalamnya. Nah, jadi kalau misalnya sebagai contoh, misalkan kita insert satu nama, yaitu namanya Collins. Nah, ketika melalui satu hash function, dia tuh mendapatkan indeksnya adalah indeks kedua. Nah, kalau misalnya kita lihat, misalkan di indeks kedua ini sudah ada satu data, misalkan data Christopher. Nah, jadi yang dilakukan nantinya adalah dia ini tidak akan menimpa data Christopher ataupun tidak akan maju satu indeks. Kalau misalnya maju satu indeks itu adalah prinsipnya linear probing atau bisa jadi quadratic probing gitu ya. Cuma kalau konsepnya di sini adalah menggunakan chaining, yaitu ketika datanya eksis, dia akan insert ke belakang ataupun insert di tengah-tengah. Atau bisa aja juga lakuin push head, bergantung kepada situasinya gitu ya. Normalnya kalau misalnya memang tidak dikasih tahu, kalian bisa menggunakan push tail seperti itu. Nah, jadi kita akan coba praktikan eh, penerapan hash table menggunakan collision handling chaining di C ya. Tapi kita akan buatnya dari awal gitu. Oke. Jadi untuk buat dari awalnya kita bisa lakuin input seperti biasa. Kita siapin stdio.h, terus kita siapin juga stdlib.h karena kita akan bermain dengan singling list juga ujung-ujungnya. Kita juga siapin yang namanya string.h untuk nanti kita copy stringnya gitu ya. Misalkan saya namain untuk file ya adalah hash table chaining.cpp. Terus kita siapkan dulu template-nya dari return 0. Nah, setelah itu kita akan ngebuat struct-nya dulu. Jadi kita bikin aja satu struct mahasiswa yang isinya adalah data nama dan data jurusan. Nah, nanti kalau misalkan sudah, kita bikin satu struct lagi untuk menampung hash table itemnya. Gitu ya. Jadi setiap indeks yang ada di dalam hash table-nya ya. Nah, nanti kita akan buat setiap item itu akan menjadi satu array gitu ya. Di dalam satu hash table items. Di dalam hash table item sendiri, karena kita akan menggunakan prinsip linked list, otomatis kita harus membuat yang namanya data kepalanya dan data ekornya gitu ya. Jadi kita akan membuat yang namanya data head sama data tailnya. Dan juga di dalam mahasiswanya jangan lupa karena ada referensi ke data selanjutnya atau data sebelumnya, kita harus tambahkan referensinya. Kalau kalian mau nambahkan pointer pref pun juga tidak masalah jika kalian mau uh, membuat double link list. Tetapi prinsipnya kali ini adalah kita akan menggunakan hash table dengan collision collision handling berupa chaining. Nah, nanti chainingnya menggunakan single link list. Tidak usah ribet-ribet, kita akan coba menggunakan single link list dulu aja. Gitu ya. Nah, jadi kita langsung masuk ke dalam tahap insertnya aja. Di mana tahap insertnya itu sama seperti array biasa, dan sama seperti prinsipnya hash table dan juga hash table linear probing pada umumnya. Kita akan cari dulu indeksnya. Oke, yang kedua, setelah kita cari indeksnya, baru yang kita lakuin adalah kita cek ada datanya atau tidak. Oke, kalau misalkan ada datanya, jika ada data
lakukan push tail atau head atau mid. Oke. Jika tidak ada data, langsung masukkan datanya saja. Berarti nanti akan kita terapkan yang namanya head sama dengan tail sama dengan datanya, gitu ya. Oke, kita mulai dari cari indeks dulu. Cari indeksnya kita akan menggunakan satu method lagi aja. Bukan method, sorry. Function. Calculate hash table index. Misalkan dia calculate hash table indexnya berdasarkan data mahasiswa yang diberikan. Gitu ya. Nah, palingan kita akan buatnya seperti ini. Caranya kita akan lakuin ambil karakter pertama, kurangi dengan A kapital ya. Terus sama satu lagi adalah modulus 26. Misalkan seperti itu langkahnya. Berarti kita tinggal lakuin ambil karakter pertamanya, yaitu menggunakan mahasiswa name punya 0. Terus tinggal kita lakuin first char-nya, kurangin dengan 20, dikurangin dengan A. Baru nanti kita tinggal return first char modulus 26. Gitu ya. Di bagian insertnya berarti kita tinggal implementasikan. Selected index sama dengan calculate hash table index berdasarkan data mahasiswa yang dikasih. Nah, untuk data mahasiswa yang dikasih, kita akan membuat insertnya bergantung kepada data mahasiswa yang dikasih. Berarti kita akan menambahkan satu parameter, sehingga nanti kita tinggal passing parameternya saja. Gitu. Nah, baru kita terapkan di yang prinsip kedua. Nah, buat ngeceknya apakah ada datanya atau tidak, kita tinggal menggunakan hash table index dari selected index. Dari headnya, apakah dia null atau tidak. Kalau misalkan dia null, berarti kita tinggal insert seperti ini aja. Insertnya adalah tinggal menggunakan hash table selected index punya head. Kita samakan dengan tailnya sama dengan data mahasiswa. Gitu. Selain daripada itu, kita akan terapkan yang namanya push tail, head, atau mid. Nah, ini terserah kalian mau pakai push tail, head, atau mid, sesuaikan dengan datanya saja kayak gimana, dan sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, untuk sekarang saya akan pakai push tail saja. Gitu ya. Supaya lebih mudah ya. Nah, untuk push tailnya kita akan lakuin seperti ini. Nanti ketika saya memanggil push tailnya, saya akan membuat tailnya itu terupdate. Jadi saya akan tulis kayak gini. Dari tail punya hash table selected index. Oh sorry, ini bukan index ya, tapi hash table items. Saya ganti dulu ya. Oke, kita ganti dulu jadi hash table items. Ya benar. Nah, baru nanti kita tinggal lakuin push tail. Gitu. Tinggal lakuin push tail. Terus kita passing aja tail yang dipunyai sekarang. Sama data mahasiswanya. Saya akan enter ke bawah supaya kalian gampang ngebacanya ya. Gitu. Sehingga nanti ketika kita lakuin push tail, kita tinggal bikin kayak gini. Tinggal lakuin push tail. Dimana push tail itu akan bergantung kepada tail yang diberikan dan juga data yang mau diinsert. Sehingga nanti logiknya cuma tinggal menggunakan logic push tail saja seperti biasa. Kayak gitu. Nah, untuk bagian insertnya sudah dan bagian push tail juga sudah, berarti nanti kita tinggal insert aja datanya. Nah, untuk insert datanya, kita juga harus sambil membuat
data mahasiswanya juga, supaya kita bisa mendukung bagian insertnya. Caranya adalah kita tinggal bikin satu method lagi aja, satu fungsi lagi aja. Mungkin saya akan taruhnya di atas full aja ya, biar mudah. Oke, jadi ini saya tutup dulu beberapa block of statement ya, supaya mempermudah pembacaan. Nah, saya akan ngebuat satu method yang menangani pembuatan data mahasiswa. Misalkan dasarkan nama dan dasarkan jurusannya. Oke, berarti kita tinggal bikin dari mahasiswa barunya, nanti kita tinggal lakuin namanya malloc. Karena kita bermain pada pointer. Nah, baru kita masukin data-datanya. Paling untuk masukin data berupa string, kita akan menggunakan strcpy. Terus jangan lupa kalian nulukan dulu untuk referensi ke data selanjutnya ataupun data sebelumnya. Baru kalian return new mahasiswanya. Gitu. Jadi kita tinggal menggunakan create new mahasiswanya. Misalkan Andre sama kita insert 3 data ya. Jadi kita sesuaikan dengan kondisinya saja. Misalkan ada data Christopher juga. Dan juga ada data Collins. Misalkan seperti itu. Saya ganti dikit datanya, walaupun tidak pengaruh banyak sebenarnya. Nah, sekalian kita juga bikin satu metodologi atau satu function untuk show all datanya, dimana kita akan lakuin looping sampai akhir dari index hash table-nya. Dari sana kita akan lakuin pengecekan jika dari si hash table-nya, hash table items punya i dari head-nya itu tidak sama dengan 0, berarti kan ada isi kan ya. Cek jika ada isi. Berarti kalau misalnya ada isi gimana? Kalau misalnya ada isi ya udah kita tinggal looping aja. Gitu ya. Paling kita tandain aja ya. Mahasiswa current pointer sama dengan hash table items punya indeks ke i dari head. Terus kita tinggal while current pointer. Yang dilakuin adalah apa? Print aja gitu. Print indeks dari hash table itemnya dia sekarang, terus print dari hash table items bukan hash table items tapi current pointer punya name dan juga current pointer punya major. That's it. Saya kasih enter dulu ya. Saya kasih new line dulu. Kayak gitu untuk show datanya. Jadi kalau misalkan saya perhatikan show all datanya, maka hasilnya adalah oke. Kalau misalnya looping seperti ini, berarti kita jangan lupa untuk lakuin yang namanya perubahan state current pointernya supaya dia bisa maju ke depan menggunakan next-nya gitu, sehingga munculnya adalah adanya Andre, adanya Christopher, dan adanya Collins, di mana indeksnya Christopher sama Collins letaknya sama, yaitu di indeks kedua. Bedanya adalah Christopher ini datanya lebih duluan, setelah itu ada datanya Collins gitu. Dengan gitu kita sudah menerapkan prinsip simple dari
collision handling, chaining, bagian insert. Kayak gitu ya. Sementara kalau misalnya kalian mau coba terapkan yang namanya bagian searching-nya, gampang. Kalau misalkan kalian mau lakuin search datanya berdasarkan data mahasiswa yang ingin kalian cari, berarti nanti kalian tinggal menggunakan logik seperti ini. Cari indeks, terus loop dari head sampai tail untuk mencari data yang sesuai. Kalau cari indeksnya masih sama kayak tadi. Selected index kita akan calculate berdasarkan data mahasiswa yang diberikan. Setelah itu dia akan lakuin looping, gitu ya. Dia akan lakuin looping. Tapi untuk lakuin looping kita cek dulu. Jadi seperti single list pada umumnya ya. Kita cek dulu apakah ada isinya atau tidak, gitu ya. Kalau ada isinya mah baru traverse, baru ngecek, gitu ya. Kalau misalkan tidak ada datanya, kita tulis saja not found. Nah, kalau ada datanya, berarti kita tinggal lakuin pencarian dari awal sampai akhir, kayak gitu. Bisa juga menggunakan prinsip yang linked list kayak biasa untuk pencariannya. Jadi sebenarnya prinsipnya sama aja gitu. Jadi kalau misalkan mau pakai kayak gini, misalkan mau dibandingin dulu nih di awalnya, apakah datanya sama atau tidak. Berarti kan sama dengan 0, berarti yang bisa kita lakuin apa? Ya udah, kita kalau misalkan ketemu, ya sudah, kita print saja ada di mana dan datanya apa, jurusannya juga apa. Supaya kita bisa kasih tahu benar datanya ini loh, gitu. Kita akan menggunakan prinsip print yang sama kayak ini aja. Yang pernah kita buat, yang ada kita buat di function sebelumnya, yaitu di bagian show all data, gitu ya. Kalau misalkan di headnya nggak ketemu, ya sudah, coba cari detail, gitu ya. Kita menggunakan size of code yang kurang lebih sama untuk ngecek apakah di tail juga ada. Ya sudah, kalau misalnya ada, ya sudah, kita print. Selain daripada itu, kita tinggal terapin prinsip lain, gitu ya. Yaitu kita cari dari awal sampai akhir. Ngomong-ngomong, saya akan rapikan codingnya sedikit karena ini bisa dibuat seperti ini. Kalau dibuat seperti ini lebih rapi soalnya. Nah, buat else-nya kita tinggal berarti kita tinggal bikin seperti ini. Prinsipnya sama kayak tadi ya, current pointer, yaitu dari hash table items punya selected index, punya head, terus saya traverse saya dari awal sampai akhir, kayak gitu ya. Jadi menggunakan prinsipnya sama kurang lebih, gitu. Cuma ini bedanya adalah karena sudah cek dari head, ya sudah, kita next dulu aja ya. Kita next dulu, terus kita looping dari awal sampai akhir, kayak gitu ya. Kita coba dulu pointer next, habis itu bukan, kita anggap aja current pointer, terus kita lakuin kayak gini, kita print saja, gitu ya. Kita menggunakan prinsip yang sama aja kayak tadi. Kayak gitu ya, kita menggunakan prinsip yang sama kayak tadi, cuma bedanya adalah kalau ini kan mau cocokin satu data doang nih, ada yang sesuai atau tidak. Ya udah, kalau misalnya mau cocokin tinggal menggunakan srcp lagi kayak tadi, gitu ya. Jadi kalau misalkan current pointer punya name ini sesuai dengan name yang dicari, berarti kita tinggal munculin aja, gitu. Tinggal munculin. Kalaupun nggak sesuai, ya udah majuin aja. Gitu.
Mungkin kita bikinnya adalah ya seperti ini aja. Paling simple. Paling kalau misalnya kalian nggak mau bikin dia loopingnya sampai tail, ya sudah. Selama current pointernya tidak sama dengan tail. Kayak gitu ya. Biar hemat satu kali loopingan lah. Cukup berpengaruh soalnya kalau misalkan hemat satu loopingan. Gitu ya. Contoh, kita mau searching ya. Kita mau searching datanya search. Mungkin sebelum kita searching, kita akan tambahin lagi datanya ya. Kita akan tambahin datanya lagi. Misalkan Chelsea dan Cecilia. Misalkan kita mau cari Chelsea. Ini untuk ngetes yang searching limitnya ya. Terus kita tinggal menggunakan prinsip search. Nah, ini kan kalau misalkan carinya di tengah-tengah kan ya. Kalau misalkan mau cari-cari di awal, misalkan mau cari Christopher. Ya udah kita cari menggunakan logik yang sama kurang lebih. Gitu ya. Kalau misalkan mau cari di paling akhir, misalkan Cecilia. Ya sudah, kita cari di paling akhir Cecilia. That's it. Gitu ya. Nah, ini kalau misalnya ada error, kita tinggal resolve aja. Misalnya kalau misalnya kayak gini, ini selected index harusnya, sorry. Bukan I. Ini kebanyakan I, ya udah, tidak masalah. Nah, terus kita lihat lagi di sini current pointer. Oh, sorry. Kalau misalnya kayak gini, harusnya bukan current pointer namanya, tapi hash table items selected index punya head. Ini karena ketutup, saya akan enter ke bawah biar kelihatan. Nah, kalau misalkan buat tail, kita tinggal adjust saja, gitu ya. Tail, terus ini juga tail. Oke, seperti itu. Kita menemukan adanya data Christopher, ada datanya Chelsea, dan datanya Cecilia. Seperti itu. Kalau misalkan kita mau ngetes apakah dia not found atau tidak, kita bisa bikin seperti ini. Kalau misalkan mau bikin adanya prinsip not found, kita bisa tulis boolean is found, terus kita terapin di dalam hasil if-nya. Kalau misalkan ketemu, ya sudah, kita tulis is found-nya sama dengan true. Nah, terus kita tinggal cek di bagian akhirnya, if is found-nya tidak ketemu, ya sudah, kita tinggal print not found. Gitu. Nah, buat ngetesnya kita tinggal kasih data yang kita tinggal searching data yang tidak eksis. Misalkan kita mau searching misalkan yang depan C. Misalkan saya typokan dikit nama saya. Nah, proses seperti ini nanti kan bisa dituliskan not found, kayak gitu ya. Kalau misalnya kita lihat hasilnya adalah not found untuk yang bagian terakhir, gitu. Itu buat searchingnya. Sekarang tinggal bagian delete, bagian remove datanya. Remove data berdasarkan data mahasiswa yang diberikan. Remove ini prinsipnya juga simple, yaitu kita cari datanya, cari indeks, terus cari datanya, gitu, dalam indeks tersebut. Cara cari
datanya adalah kita menggunakan sama seperti kita melakukan prinsip pop search gitu ya. Nah, jadi yang masih kita lakuin adalah kita cari dulu indeksnya sama dengan calculate hastable index berdasarkan data mahasiswa. Habis itu kita lakuin yang namanya pop search kayak gitu ya. Nah, untuk lakuin pop search-nya sendiri kita tinggal lakuin aja beberapa hal yang bisa kita lakuin kayak gitu ya. Mungkin kita mau cek dulu nih hastable index item sorry dari selected index punya headnya sama dengan 0. Kalau misalkan kita langsung cari aja deh, tidak perlu ngecek 0 atau tidaknya. Misalkan kita mau cek nih apakah datanya ada di head. Jadi kita bikin seperti ini, terus kita tulis mahasiswa punya name. Apakah sama? Kalau misalkan sama, ya udah kita akan lakuin pop head. Gitu ya. Kita update hasil item punya headnya dengan pop head. Dimana isinya adalah ini dari headnya. Setelah itu ya ini aja deh. Tidak perlu terlalu ribet. Terus ada juga else if strcmp hastable items selected index. Kalau misalkan dia posisinya di tail nih, ya udah. Sorry, kalau misalkan posisinya di tail kita harus traverse, bukan kayak gitu caranya. Tapi nggak apa, kita tulis aja deh. Berarti kita bikin kayak gini. Setelah itu yang kita lakuin adalah kita update tailnya. Pop tail. Cuma untuk pop tailnya kita akan serahkan headnya juga. Indeksnya tail. Sorry, punya head. Karena kalau misalkan kita serahkan tailnya, dia tuh harusnya kan bisa mundur. Tapi kalau prinsipnya single list itu dia tidak akan bisa mundur. Kayak gitu. Jadi kita akan teruskan aja. Kalau misalkan tidak di head ataupun tidak di tail, kita bisa lakuin pencarian pop search-nya. Gitu ya. Jadi apa yang mesti kita lakuin adalah tinggal seperti ini. Data mahasiswanya. Jadi kayak tadi ya, kurang lebih. Current pointer sama dengan kita ambil headnya. Setelah itu kita akan ngecek apakah setelah kita itu bakal ada null atau tidak. Gitu ya. Bisa kita tulis kayak gini atau bisa kita tulis tidak sama dengan nol. Gitu ya. Terus kita tulis kalau misalkan current pointer punya nama itu sesuai dengan mahasiswa punya nama yang kita cari, ya sudah, berarti kan kita akan melakukan pop di bagian sana. Berarti masih kita lakuin apa? Yang masih kita lakuin adalah kita tinggal buat current, kita tulis saja mahasiswa deleted sama dengan si current pointernya. Sorry, ini current pointer punya next ya, bukan name doang. Jadi apakah data selanjutnya itu punya nama sesuai dengan nama yang kita cari? Ya udah, kita akan catat yang di delete adalah data selanjutnya. Setelah itu yang bisa kita lakuin adalah current pointer punya next, kita update menjadi deleted punya next. Setelah itu yang bisa kita lakuin adalah kita tinggal lakuin free gitu ya. Seperti prinsip singling list pada umumnya. Prinsip lakuin memory allocation bagian delete data. Kayak gitu. Setelah kalian free, boleh kalian nullkan gitu ya. Boleh kalian nullkan. Atau sebenarnya kalau misalnya kalian nggak mau nullkan, feel free to do so. Karena sudah tidak ada hubungan lagi ke data yang sudah tidak bisa diakses tersebut lagi. Kayak gitu. Terus kalau misalnya tidak ketemu, jangan lupa pointernya diupdate. Kayak gini.
Kalau misalnya kalian mau terapkan prinsip ketemu atau tidaknya data, sama kayak tadi ya, pakai is found gitu ya. Nah, sekarang kita akan terapkan eh, prinsip remove-nya gitu ya. Misalkan saya mau remove datanya si data saya dulu deh yang kita mau hapus. Terus nanti ada show all data, habis itu remove data di tengah-tengah. Misalkan data Chelsea. Nah, terus misalkan remove satu lagi nih, namanya data Cecilia misalkan. Nah, oke, di sini saya ada kesalahan dikit, sabar. Oh, pop head saya belum bikin, hampir lupa. Tadi kan saya bikin pop head sama pop tail. Saya bikin dulu ya pop head sama pop tail ya. Kayak gitu. Pop head-nya berarti kan saya tulis kayak gini. Setelah itu yang mesti saya lakukan adalah saya catat dulu apa yang mau delete. Oke, apa yang mau di delete yaitu si head-nya. Setelah itu head-nya saya majuin satu. Baru saya free deleted-nya. Gitu. Terus saya return head sekarang. Sementara kalau misalkan push tail, sorry, pop tail di dalam singling list sedikit kompleks. Jadi caranya adalah kita akan looping dulu dari awal. Jadi kita akan menggunakan prinsip adanya current pointer, yaitu sampai dengan head-nya. Setelah itu kita akan lakuin looping sampai ketemu next-nya adalah tail, supaya nanti dia bisa mundur. Nah, setelah itu yang masih kita lakuin adalah lalu di bagian current pointer ini kita di-update dulu. Nah, terus kalau misalkan nanti sudah ketemu detailnya, ya sudah. Kalau misalkan sudah ketemu detailnya, kita tinggal laksanain yang namanya pop tail. Cara pop tailnya adalah kita tinggal pertama tandain dulu yang mau kita delete, yaitu di tailnya. Setelah itu, tailnya kita update ke posisi current pointer sekarang. Gitu. Dan free the deletednya. Oh, sebelum free jangan lupa untuk tailnya itu karena sudah diupdate, tail punya nextnya kita nolkan, gitu ya. Terus kita return tailnya. Sorry, ini bukan return tail, tapi return harusnya return headnya lagi, kayak gitu ya. Kita return headnya lagi. Tapi kita coba dulu ya. Oh, ada masalah sebentar. Oh, ini harusnya dicantumin tailnya juga biar gampang ya. Jadi saya cantumin tail sekalian ya. Jadi selain ada head sama ada tailnya juga. Nah, jadi seperti ini kira-kira. Terus kita coba cross check lagi ya. Kita coba cross check lagi. Dan harusnya sih sebenarnya sudah sesuai. Kalau sudah sesuai, yang kita lakuin adalah kita tinggal coba jalanin. Sorry, ini nggak ada pemisahnya, jadi agak susah lihatnya. Jadi saya akan tambahkan puts dulu. Nah, harusnya kalau misalnya kita lihat, pertama kan saya hilangin datanya saya sendiri, data Christopher. Nah, itu harusnya udah hilang. Setelah itu saya hilangin datanya Chelsea. Nah, kelihatan dari sini sudah tidak ada data Chelsea. Setelah itu saya hilangin datanya Cecilia. Kalau kita lihat datanya Cecilia sudah hilang. Kayak gitu.
Jadi itu prinsipnya hash table untuk bagian insert, bagian show all datanya, search, sama delete-nya. Jadi jika teman-teman masih ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan kepada saya ya. Ataupun tanyakan kepada partner pengajar. Gitu. Oleh sekian materi dari saya, terima kasih dan selamat belajar.